Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nila Salsabila dari Prodi PIAUD Inisnu Temanggung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah sebutan anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak pada umumnya. Anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, psikis, ataupun akademik sering disebut dengan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus bukan berarti tidak pintar, tidak berbakat, ataupun tidak mampu. Hanya saja mereka memiliki tantangan khusus yang tidak dihadapi kebanyakan anak-anak lain yang normal. Berikut akan saya sebutkan beberapa kategori anak berkebutuhan khusus. Kategori anak berkebutuhan khusus antara lain yaitu autisme, keterlambatan tumbuh kembang, gangguan emosi, tunarungu, tunanetra, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, dan disabilitas intelektual. Inilah contoh beberapa foto anak berkebutuhan khusus. Kategori anak berkebutuhan khusus yang pertama yaitu autisme. Autisme adalah beberapa spektrum kondisi di mana seseorang memiliki tantangan dalam kemampuan sosial, baik itu dalam berbicara maupun komunikasi nonverbal. Ada beberapa jenis autisme dan di setiap jenisnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Autis adalah gangguan perkembangan syaraf yang kompleks yang gejalanya sudah terlihat sebelum anak berusia 3 tahun. Seseorang yang mengalami autisme memiliki gangguan dan masalah dalam berinteraksi dengan orang lain. Kadang anak autisme terlihat sangat linglung, terkucil, terasing, tidak mau melakukan kontak mata dengan orang lain, tidak mau bermain bersama teman-temannya, sering mengulang gerakan-gerakan secara terus-menerus dan berlebihan. Akibat gangguan ini, seseorang yang mengidap gangguan autis sulit untuk belajar, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya, dan menyebabkan seolah-olah ia hidup dalam dunianya sendiri. Yang kedua yaitu keterlambatan tumbuh kembang. Keterlambatan tumbuh kembang pada anak di sini lebih dari sekedar tertinggal. Anak kecil memang tidak memiliki jadwal ketat dalam hal tumbuh kembang. Namun secara umum, keterlambatan perkembangan ini dialami secara berkelanjutan, di mana anak-anak yang lain sudah berkembang secara normal. Yang ketiga yaitu gangguan emosi. Secara garis besar, gangguan emosi adalah sebuah kondisi di mana terjadi kesulitan pengendalian emosi dalam waktu yang panjang, yang pada akhirnya membawa dampak pada kemampuan edukasi, fisik, sosial, atau kemampuan kognitif lainnya. Kategori anak berkebutuhan khusus yang nomor 4 yaitu tunarungu. Tunarungu didefinisikan sebagai seseorang yang kehilangan kemampuan mendengarnya, baik dari yang ringan sampai yang berat. Tunarungu disebabkan oleh kerusakan seluruh alat pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan bahasa, sehingga memerlukan bimbingan dan pelayanan khusus. Selanjutnya yaitu tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan, baik sebagian atau menyeluruh, yang menyebabkan proses penerimaan informasi kurang optimal. Penyebab kerusakan atau kelainan ini bisa terjadi saat di dalam kandungan dan bisa juga terjadi setelah lahir. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam hal penglihatan, maka dalam proses pembelajarannya lebih menekankan pada alat indera yang lain, yaitu indera perabaan dan indera pendengaran. Selanjutnya yaitu tunawicara. Tunawicara adalah kondisi anak yang mengalami gangguan atau hambatan dalam hal komunikasi verbal, sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Tunadaksa. Istilah tunadaksa di masyarakat masih belum terlalu familiar. Masyarakat menyebut tunadaksa dengan kata cacat atau cacat tubuh. Padahal kata cacat adalah kata yang kurang baik untuk diucapkan, apalagi untuk anak yang berkebutuhan khusus. Tunadaksa yang dialami seseorang dapat terjadi karena bawaan dari lahir ataupun disebabkan oleh penyakit dan kecelakaan. Selanjutnya yaitu tunagrahita. Tunagrahita adalah seseorang yang mengalami hambatan fungsi kecerdasan intelektual dan adaptasi tingkah laku yang terjadi pada masa perkembangannya, juga menyebabkan kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosialnya. Tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.
Tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Yang terakhir yaitu disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual adalah gangguan perkembangan syaraf yang menyebabkan disabilitas pada kemampuan adaptasi fungsional dan intelektual. Biasanya gangguan ini dicirikan oleh IQ dengan nilai di bawah 70. Itulah beberapa penjelasan mengenai kategori anak berkebutuhan khusus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.